Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Sejauh ini, bumi masih menjadi planet yang paling layak untuk ditinggali. Tapi gimana kalau manusia nekat coba-coba tinggal di planet lain? Penasaran nggak gimana nasibnya akan berakhir? Untuk menjawab semua itu, maka mari kita cari tahu bareng-bareng yuk. Hai, gue Revi dari calon sarjana, dan inilah takdir seseorang ketika nekat mencoba hidup di setiap planet. Nomor 7. Merkurius. Merkurius kan planet terdekat dari matahari ya. Tapi jangan salah, bukan berarti di sana selalu panas loh. Malah suhu di Merkurius itu bisa berubah-ubah banget loh. Kalau pas malam hari, suhunya bisa turun sampai dingin banget sekitar minus 180 derajat Celcius. Tapi kalau siang, bisa panas luar biasa macam di neraka guys. Iya guys, sampai 430 derajat Celcius kabarnya. Jadi jelas, mendarat di siang hari udah pasti nggak mungkin. Karena panasnya tuh jauh di atas kemampuan baju luar angkasa NASA yang cuma kuat tahan sampai 121 derajat Celcius. Atau kalau pas malam cuma bisa nahan sampai minus 150 derajat Celcius. Sehingga tetap aja bakal kedinginan parah guys. Tapi kenapa sih bisa gitu? Soalnya Merkurius ini nggak punya atmosfer guys yang cukup tebal untuk menjaga suhunya tetap stabil seperti di bumi. Jadi radiasi bebas sebagian besar bakal terserap, sementara panasnya juga nggak bisa terhalau sama sekali. Gara-gara radiasi yang bisa sampai 7 kali planet bumi, efeknya tentu aja bakal memperparah kualitas udara. Nah, karena udaranya yang sangat tipis juga, pesawat luar angkasa tuh bakalan susah tuh guys buat melambat atau mau mendarat. Sehingga bisa-bisa malah nabrak dengan kecepatan tinggi. Mana medannya penuh kawah, tebing, dan juga medan bergelombang lagi. Bisa-bisa udah nggak berbentuk tuh pas astronot berhasil menginjakan kakinya di sana. Masalah lainnya adalah rotasi di sana bener-bener lambat banget guys. Jadi siang hari aja bisa sampai setengah tahunnya bumi. Sementara kalau datang di zona transisi antara siang dan malam, kita pun nggak bisa lama-lama karena suhunya berubah dengan sangat cepat. Jadi jelas, meskipun kelihatannya Merkurius itu menarik, hidup di sana udah pasti nggak masuk option manusia ya. Nomor 6. Venus. Segala sesuatu tuh ada sisi gelap dan sisi terangnya, termasuk Venus yang digambarin sebagai kembarannya bumi. Cuman, gara-gara ukuran dan penampakannya sama, bukan berarti kondisi di sana 100% mirip ya. Kalau di sini kan masih bisa bernafas karena ada oksigen, namun pas menghirup udara pertama kali di sana, langsung disuguhin sama karbon dioksida guys. Atmosfernya juga tebel banget, karena dipenuhi asam sulfat yang bisa ngancurin paru-paru dalam sekejap. Jadi walaupun gravitasinya sama nih, tapi gara-gara berasa padat, kitanya jadi lebih tertekan dibandingin biasanya. Yang mana akan menghancurkan pakaian kita sampai rusak dan menciptakan jalur untuk racun-racun di sekitar tuh bisa jadi masuk. Sayangnya juga nih guys, lapisan ini juga nggak menghalau panasnya matahari. Makanya di sana tuh bersuhu hingga 462 derajat Celcius. Jauh lebih panas daripada oven di dapur kalian kan? Jadi kondisinya sekarang, para astronot udah nggak ada lagi lapisan pelindung. Dan secara perlahan bakal hancur karena daya tekan di planetnya. Udah gitu, organ di tubuh juga akan ikutan rusak karena asam sulfat serta racun-racun yang ada di udara. Dan waktu yang ada untuk bisa bertahan di planet ini diperkirakan di bawah 1 menit sebelum akhirnya benar-benar hancur. Nomor 5. Mars. Mars adalah planet kedua terdekat dari bumi dan bisa dibilang yang paling ramah untuk manusia dibandingkan planet lainnya di tata surya ini. Waktu tempuhnya kira-kira sekitar 5-10 bulanan lah. Suhunya juga bisa dibilang oke-oke aja. Kalau siang tuh sekitar 20 derajat Celcius. Namun pas malam ini yang jadi PR guys, karena bisa sampai minus 13 derajat Celcius. Cuman masih bisa ditoleransi lah asalkan udah terbiasa tinggal di tempat kayak Kanada atau negara-negara 4 musim. Tapi yang jadi masalah berada di atmosfer udaranya yang minim oksigen dan kaya akan karbon dioksida. Sehingga kalau kita mau dipindahin ke Mars ya sama aja kayak ngurangin populasi manusia. Tapi sebenarnya tuh ada aturan yang mana pas astronot meninggal maka jasadnya harus disimpan. Karena kalau nekat melakukan pemakaman digali gitu guys, ini udah terhitung sebagai insiden gara-gara pembusukan tergolong sebagai racun yang berbahaya. Masalah besar lainnya adalah atmosfer Mars yang sangat tipis. Udara di sana tuh hampir semuanya karbon dioksida dan oksigennya cuma sedikit banget. Artinya kita nggak akan bisa bernafas tanpa alat bantu guys.
Nah, karena atmosfer tipis, tekanan udaranya juga rendah, dan radiasi dari luar angkasa gampang banget masuk ke permukaan Mars. Ini tentu berbahaya banget buat tubuh manusia, guys. Gambarannya gini deh, tingkat radiasi alami di Mars itu sekitar 24-30 RADS, atau 40-50 kali lebih tinggi dibandingin di bumi, guys. Dimana berarti dalam jangka panjang bisa bikin mutasi serta resiko kanker juga. Tekanan udara yang rendah juga menjadi tantangan serius, karena planet ini ibaratnya tuh udah nggak kedap gitu loh, sehingga fluktuasi aliran udara bisa naik dan turun secara tidak terduga. Makanya sering terjadi badai debu yang dahsyat dimana sampai 100 km per jam juga, sehingga kemungkinan manusia bisa bertahan hidup di sana paling nggak ya cuma sampai 2 menit aja lah, guys. Nomor 4. Jupiter. Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus yang akan kalian dengar sesaat lagi nih. Sebenarnya disebut sebagai planet gas raksasa yang ada di tata surya kita. Karena ciri-cirinya sama, yaitu ukurannya besar dan dipenuhi oleh helium dan juga hidrogen. Mendarat di Jupiter ini juga bisa dibilang hampir mustahil dan sangat berbahaya ya, terutama karena radiasinya yang sangat luar biasa tinggi. Dari jarak 300.000 km aja, radiasi di sana udah bisa menembus baju luar angkasa dan membahayakan tubuh kalian loh. Terus kalau emang bisa lolos, teman-teman harus ngadepin lapisan awan dengan angin kencang di mana suhu di sini berkisaran sekitar minus 190 derajat Celcius. Bahkan misi Galileo di tahun 1995 aja cuma bisa turun sampai 150 km dari batas atmosfer terluarnya tadi. Kondisi di daratannya juga nggak kalah mematikan, guys, karena nggak hanya gravitasi doang nih yang 2,4 kali lipatnya dari bumi, tapi tekanan di sana bahkan 1000 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan atmosfer bumi. Yang mana karena strukturnya masih berbentuk gas dan liquid, di setiap lapisannya masih bisa ditembus seperti sedang berenang di dalam sebuah cairan. Pastinya nggak akan ada satupun kapal yang dapat bertahan dan perlahan bakal remuk hingga menjadi gepeng deh. Sementara pada inti planet ya, kalian akan menghadapi suhu ekstrim yang setara dengan 24.000 derajat Celcius. Sedangkan tekanannya bakal berlipat-lipat kali lebih parah hingga mencapai 2 juta kali lipat lebih tinggi dibandingkan yang ada di bumi, guys. Jadi rasa-rasanya sekali kedipan mata, hidup seorang bakal langsung berakhir sih kalau masuk ke sini. Nomor 3. Saturnus. Saturnus ini, fun fact ya, adalah planet terbesar kedua yang ada di tata surya kita. Udara di sana kebanyakan terdiri dari hidrogen dan helium. Dan rintangan pertama kalau mau ke Saturnus adalah harus hati-hati supaya nggak nabrak salah satu dari 146 bulannya yang mengelilingi planet ini, guys. Kalau udah berhasil ngelewatin bulan-bulannya, kalian akan melihat cincin Saturnus yang terkenal itu. Cincinnya juga terbuat dari pecahan bulan-bulan lama, bongkahan es, komet, dan asteroid yang mengelilingi planet ini. Nah, anggap deh kalian berhasil ngelewatin semua itu, guys. Teman-teman juga harus bisa bertahan dengan angin di sana yang punya kecepatan 1800 km per jam. Di sana juga ada awan amonia seperti di Jupiter dan suhunya itu bisa turun sampai minus 250 derajat Celcius. Dingin banget kan? Dan inti Saturnus pun nggak kalah main mengerikannya. Soalnya suhu di sana tuh bisa mencapai 11.700 Celcius, guys. Atau lebih dari 2 kali lipat panasnya permukaan matahari, serta tekanannya itu sekitar 1000 kali lebih besar dari tekanan di bumi kita ini. Nomor 2. Uranus. Walaupun dikategoriin jadi planet gas raksasa, tapi Uranus lebih cocok kalau disebut sebagai planet es sih menurut gue. Salah satu fakta menariknya adalah rotasi di sini lebih cepat daripada di bumi, sehingga satu hari di sana tuh bisa selesai dalam 17 jam aja, guys. Uranus ini juga kebanyakan tersusun dari unsur yang lebih berat dari hidrogen dan juga helium. Sama seperti Saturnus, teman-teman juga harus hati-hati supaya nggak nabrak cincin-cincinnya itu. Tapi pertama-tama,
kalian harus ngelewatin cincin bebatuan tadi buat bisa masuk ke dalam planetnya ya. Nah, setelah ngelewatin cincin, kalian bakal berada di tengah gas beracun dan suhunya pun langsung turun drastis sampai di bawah minus 220 derajat Celcius. Udah gitu, mereka juga punya hujan es yang siap menghantam berkat angin berkecepatan 900 km per jamnya. Dan jangan lupa juga, masih ada gaya tekanan yang cukup besar dari planet ini, dimana kabarnya 100 kali lebih parah dibandingkan dengan bumi. Jadi pilihan cuma 3, antara kalian dihujani bongkahan es, mati karena gas beracun milik Uranus, atau remuk sampai jadi gepeng. Nomor 1. Neptunus. Gelap, sama kayak planet sebelumnya yang udah kita bahas. Bisa dibilang mau Neptunus ataupun Uranus, keduanya kembar identik ya guys. Beda di jarak aja, yang lebih jauh 30 kali dari bumi dan sekaligus paling ujung, sehingga matahari pun sulit menjangkaunya. Lapisan terluar sama-sama dinginnya minta ampun. Paling bedanya hujan batu es di sini tuh skalanya lebih parah. Angin di Neptunus juga termasuk yang paling kencang di tata surya guys. Soalnya udah setara dengan supersonik, dimana berada di angka 1931 km per jamnya. Fun fact ya, kecepatan suara aja berada di angka 1234 km per jam guys. Ini mah mau berusaha menghindar juga kayaknya nggak bakalan bisa ya. Lalu permukaan planetnya juga nggak ada yang padat sama sekali, sehingga kalian bisa menjelajah hingga ke intinya. Inti Neptunus sendiri, suhunya tuh bisa mencapai 7000 derajat Celcius, atau bahkan lebih panas dari permukaan matahari. Dan gue bisa jamin guys, semua makhluk hidup di bumi ini cuma paling bisa bertahan di sana selama di bawah 1 detik doang. Atau bahkan baru nyemplungin kaki ke atmosfer pun juga udah langsung beku tuh. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.